mengambil penelitian dari ASEAN Journal of Psychiatry gitu ya. Dia mengatakan bahwa emotional distress yang dialami oleh perempuan yang dipoligami, baik istri kedua, pertama, kedua, ketiga maupun keempat itu sebesar 86,8%. Ini terakhir penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Itu ya, fearful feeling, jadi ketakutan-ketakutan, rendahnya kepercayaan diri, dan merasa kesepian yang cukup akut gitu ya, sampai depresi yang cukup berat. Jadi hal-hal seperti ini merupakan bisa dikatakan sebagai kekerasan emosi, apalagi kalau lagi melihat alasan kenapa dilakukannya poligami masih relatif sebagian besar karena alasan ekonomi gitu ya. Jadi untuk di Asia ya, saya nggak tahu kalau research yang lain. Jadi untuk di Asia masih untuk alasan ekonomi, di mana ada pembelian bride dari si prianya ini karena dia mampu secara ekonomi, dia membeli coba untuk foto beta, hutang-hutang, dan ini coba membuat lekam beta, ketergantungan yang cukup besar coba dari lekam perempuan beta, ini kepada si laki-lakinya. main lato-lato. Lalu penelitian yang cukup menarik juga saya tadi ambil lagi lato-lato di baca, atas itu. tingkat hostility dari Main perempuan-perempuan yang dinikahi karena persaingan yang cukup ketat itu relatif tinggi. Lekam beta dong. Tingkat Bapak, secara psikologis pasti jadi banyak yang nonton jadi tuh. yang Bapak, poligami itu sebenarnya dalam bahasa psikologinya kan poligami adalah mereka memiliki banyak pasangan. Di bawahnya poligami itu ada poligini dan termasuk juga ada poliandri. Cuma poliandri tidak populer di dunia ini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki banyak suami. Lebih populer bukan hanya agama, tapi ada beberapa culture juga yang menjalani poligini, yaitu seorang suami yang memiliki banyak istri. Nah, di sini kayak konsep keadilan ini juga, kalau saya ya melihat dari kacamata psikologi, konsep keadilan ini susah-susah gampang, Mbak. Jadi kayak gini, kalau adil, apakah istri pertama dibelikan mobil warna merah yang harganya sekian, lalu kedua dibelikan juga sama sekian, apakah dia juga jadi lebih merasa disayang? Itu sulitnya kalau menurut saya ya, gitu kan. Jadi kenapa dalam psikologi itu relatif tidak masuk akal karena hal seperti ini. Lalu dalam perilaku seksual gitu ya, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan suami yang harus dipenuhi, karena relatif, sekali lagi relatif, memang lebih banyak laki-laki yang memiliki hasrat seks. Tapi jangan salah gitu, makin kesini karena keterbukaan dan sosial media dan pengetahuan yang relatif mudah dijangkau oleh banyak orang, jangan lupa kenapa WHO dan pemerintah melarang sunat pada perempuan gitu ya. Karena klitoris itu sendiri bisa memberikan kenikmatan seksual di mana perempuan bisa mencapai multiple orgasme. Jadi bayangkan, ketika si perempuannya sakit, lalu suaminya juga layak mencari lain kan untuk melampiaskan hasrat seksnya. Kebayang nggak sih perempuan-perempuan yang sehat dan mampu mengekspresikan seksualitasnya dan bisa mencapai multiple orgasme, lalu dapat suami-suami yang mandul, yang tidak bisa melakukan apa-apa? Apa solusinya buat perempuan? Nggak ada. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ada ketimpangan seperti itu gitu. Terus kayak misalnya salah satu juga alasan poligami adalah ya dia salah perempuan sebagai warga negara kelas 2 di dunia ini. Jadi wah, kalau punya anak perempuan gak berharga, harus punya anak laki-laki untuk alasan macam-macam, membawa turun nama dan and so on and so forth. Nah gini, ketika si perempuan tidak mampu memberikan anak laki-laki, itu juga lucu banget menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya XX dan XY-nya ini gitu ya, kalau mau melahirkan itu bukan dari si perempuan yang mengandungnya, tapi dari sperma si laki-lakinya. Jadi yang bisa memberikan anak perempuan lakinya. Jadi kalau misalnya nggak bisa dapat anak laki, harusnya diganti lakinya, bukan si perempuannya. Jadi dalam sekali ini maknanya. Jadi ada aturan-aturan ini kayak gimana. Itu medis tuh, itu pengetahuan medis. Itu medis gitu. Jadi banyak ketimpangan yang sebenarnya secara psikologis juga bisa kok. Kalau misalnya salah satunya sakit, kan ada banyak sekali ya, mungkin misalnya alat-alat kesehatan seksual itu kan sudah canggih saat ini gitu. Bahkan saya bersama para okupasi terapi gitu ya, kita bisa memberikan pelatihan perangsangan khususnya bagi mereka-mereka pasangan yang misalnya suaminya atau istrinya mengalami stroke atau jantung dan sebagainya. Jadi saya nggak ngerti kenapa kalau ada yang sakit karena tidak bisa melayaninya karena apa dulu. Kalau di otak saya nih ketika dia bilang gini, mereka seksnya tidak memuaskan lagi, atau bahkan gini, gara-gara kayak begini ada banyak perempuan yang masih percaya mitos ya, ini mungkin penting sekali bagi para perempuan.
bahwa kalau sudah menopause dia sudah tidak bisa melakukan hubungan seksual. Jadi dia bilang, udah Mbak Zoya saya sih rela kalau misalnya suami saya poligami lagi gitu atau poligini lah gitu ya. Kenapa? Ya karena saya sudah menopause. Menopause kan bukan tandanya sudah tidak bisa hamil, bukan tidak bisa memberikan anak lagi atau tidak bisa melakukan hubungan seksual. Mitos-mitos seks ini juga banyak memicu orang untuk memilih ya udah poligami aja. Itu bukan solusi menurut saya. Oke, jadi syarat yang tadi kita berikan di awal, salah satu syarat kan ada soal kondisi kesehatan itu buat Mbak Zoya harus lebih detail dari itu. Cari tahu dulu apa nih kondisi kesehatannya, terus konsep adilnya juga seperti apa. Di kepala saya pusing nih saya bilang, adil tunggu, adil itu susah loh. Persepsi adil itu apakah kalau karena dia istri pertama dia harus lebih banyak dikunjungi dibandingkan kedua atau ketiga, gimana ya gitu. Oke, mungkin Ibu Ning bisa memberikan pencerahan soal syarat-syarat yang sudah kita tayangkan kembali nih biar mengerti juga gitu ya. Silakan. Iya. Mengenai syarat-syarat seperti sudah kita ketahui bersama, ada syarat alternatif, ada syarat kumulatif tentunya di sini. Di sini syarat pertama adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Nah, tidak dapat menjalankan kewajibannya itu adalah juga terkait dengan kewajiban katakanlah hak dan kewajiban suami istri. Ya. Di antaranya ini maaf ini kalau bagi yang mungkin Ya. saya dinilainya merendahkan perempuan, tapi itulah dalam undang-undang kita. Istri itu adalah berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dengan baik. Kemudian juga apa di antaranya? Kalau kita melihat dari pengertian perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga dalam kurung keluarga dan bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nafkah lahir batinnya apa di antaranya? Nafkah lahir batin itu adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah batin itu, nafkah lahir kewajiban suami. Nafkah batin apa hanya kewajiban suami? Tidak, kewajiban istri juga. Bagaimana halnya kalau kita melihat dari surah An-Nisa ayat 128 kalau tidak salah, Nanda Oki, itu bagaimana tentang asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 128 hal itu adalah terkait dengan nusyuz suami. Coba lagi. Apa di situ asbabun kata-kata sebab turunnya hal itu. Juga terkait dengan si perempuan itu mungkin dia tidak bisa melakukan hubungan. Kan tidak semuanya yang mungkin saya mungkin di sini Nanda Zoya jauh lebih tahu lah kenapa perempuan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada suaminya. Ada tidak saat itu? Ada perempuan yang tidak memberikan nafkah batin kepada atau mungkin suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Nah itu tentu terkait dengan yang pertama tadi, gitu kan? Atau mungkin hal-hal lain, gitu kan? Yang kedua adalah tadi istri tidak cacat dan itu sudah jelaslah hal itu. Nah, saya mungkin akan menyampaikan tapi saya tidak menyebutkan namanya, tapi salah seorang guru besar saya, kebetulan sudah almarhum beliau, dia menyatakan kepada saya, Neng, aku kok tidak tega ya, kalau istriku sakit, aku poligami. Jadi seperti yang disampaikan oleh Nanda, tadi tidak semua pria itu juga mau poligami, tapi tidak sedikit pria tanpa alasan yang bisa diterima menurut peraturan perundang maupun secara syar'i begitu itu melakukan poligami. Apa tujuan poligami? Karena melihat dari pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan harus ada izin dari pengadilan atas apa? Atas kesepakatan para pihak. Para pihak ini siapa? Calon dan istri pertama atau terdahulu, suami dan calon istri serta keluarganya. Tadi seperti yang sampaikan Anda, semuanya harus tahu ada ilmunya. Jadi tujuan poligami itu bukan untuk menyakiti. Tapi kalau dilarang juga tidak boleh menurut saya. Hanya dalam hal ini terkait dengan PP nomor 10 tahun 83 untuk PP 45 dan 90 itu mendiskriminasikan perempuan pegawai negeri sipil. Kenapa tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, empat dan hukumannya diberhentikan tidak dengan hormat? Itu dari dulu saya sedih. Gitu. Baik. Mungkin nanti kita bicara ada ketidakadilan tadi ya. Sesaat lagi saya akan tanya bagaimana Mbak Oki dan juga Bu Ulfa ya tentang kondisi atau paling tidak tadi profesi PNS juga salah satunya ya, yang akhirnya ada ketimpangan terus kemudian jadi presiden juga soal berlaku adil dari Mbak Zoya ya. Sesaat lagi di Udah Mau Bicara.